Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang akan kita bahas hari ini tentang bentuk-bentuk dari perusahaan. Perusahaan itu apa saja, atau kita sedikit saja edukasi atau pengenalan tentang berbagai macam perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama, sebelum kita membahas tentang itu, kita harus mengetahui apa soal perusahaan itu. Perusahaan adalah tempat di mana terjadinya sebuah kegiatan produksi barang ataupun jasa, di mana di situ ada faktor-faktor penunjangnya seperti tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis perusahaan itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah perusahaan jasa, ya, bergerak di bidang menjual jasa. Yang sering kita melihat seperti kantor pos, JNE, JNT, terus pengacara, akuntan publik, salon, dan lain sebagainya. Itu adalah penjual jasa mereka itu. Tetapi kalau perusahaan dagang, dia lebih ke cenderung menjual suatu produk barang, ya, seperti toko kelontong, dealer, terus supermarket, minimarket, dan lain sebagainya. Kalau manufacturing, ya, perbedaannya di sini dia lebih perusahaan yang mengelola bahan baku, ya. Perusahaan yang mengelola bahan baku seperti pabrik tekstil, sepatu, roti, bahkan kalian sendiri memproduksi roti pun itu adalah bagian dari manufacturing. Ya, kalian memproduksi roti, open PO untuk produk untuk pembuatan roti ulang tahun, terus kalian menjual, memproduksi kue seperti donat dan lain sebagainya, kalian jual ke pasar, itu udah bagian dari perusahaan manufaktur. Nah, fungsi dari perusahaan yang pertama secara ekonomi itu dilihat adalah perusahaan yang bertugas untuk memonitoring, menganalisis, serta menyelidiki tentang perekonomian perusahaan itu sendiri. Ya, fungsi dari ekonomi, bagaimana perusahaan itu bisa berjalan. Kita melihat dari sisi SDM-nya, kualitas dari SDM di perusahaan itu seperti apa. Ya, yang berikutnya kualitas dari sisi pemasarannya, bagaimana cara memasarkan produknya, bagaimana caranya untuk bisa menganalisis pasar, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan konsumen, bagaimana caranya bisa mendapatkan pelanggan, dan dari situ dilihat. Terus dari sisi keuangan, jika kita menjual sebuah produk, ya, dengan harga sekian, itu kira-kira kita mendapatkan untung berapa, kita bisa mendapatkan untung apa tidak. Kalau kita menentukan harga di sekian, kira-kira nanti berbenturan dengan harga di pasar apa tidak dengan pesaing-pesaing kita. Nah, itu dari sisi itu kita bisa melihat dari sisi ekonominya, yaitu dari manajemen SDM, keuangan, dan juga pemasarannya. Yang berikutnya yaitu adalah fungsi accounting, di mana menjaga kekayaan perusahaan, memastikan prosedur perusahaan berjalan dengan baik. Jadi kita di saat memiliki perusahaan, mungkin banyak orang yang mengeluh, ya, khususnya di kalangan usaha di UMKM ataupun usaha mikro, itu banyak yang mengeluh, kenapa usaha saya itu tidak rame tapi tidak bisa menghasilkan gitu. Di saat kita membeli suatu produk sekian, kita mengambil untung sekian, kita laku, terus nanti kadang kita beli lagi nggak bisa. Nah, itu perlu kita menganalisis dari sisi accounting kita. Apakah yang membuat bisnis kita itu tidak berjalan ataupun kondisi keuangannya tidak membaik itu karena apa? Apakah dari sisi kita tidak bisa mengatur manajemennya, ataupun karena kita tidak bisa membukukan aset dari perusahaan itu, ya, kita harus benar-benar bisa menilai. Makanya ilmu ekonomi, akuntansi, dan sebagainya itu sangat penting sekali dimiliki oleh para pelaku usaha, ya kan. Kita bahasa sederhananya gini, kita hari ini menjual 100 piece produk kita, keuntungan kita berapa? Ya kan? Pengeluaran kita berapa? Gaji kalian berapa? Bahasa sederhananya, kamu melihat pengeluaran kamu 1 bulan berapa?
Setelah itu kamu gaji karyawan berapa, ada berapa karyawan kamu. Bisa dicontohkan karyawan-karyawan di situ ada 3, ya, masing-masing gajinya UMR. Dikalikan 3 pengeluaran itu. Terus nanti bayar listrik, bayar air, terus untuk kebutuhan pribadi kita berapa. Kita total pengeluaran kita 1 bulan, terus nanti kita bisa melihat kira-kira kita itu berada di titik aman di saat kita itu bisa menjual berapa piece produk kita. Ya, saya contohkan sederhana, kita menjual minuman es teh katakanlah. Kita punya 1 karyawan. Karyawan kita ini gajinya UMR katakanlah standarnya 1,8 juta. Terus untuk bayar listrik sekian, bayar pengeluaran pribadi kita dan juga air sekian. Total sebulan itu 5 juta. 5 juta ini kita bagi 30 hari. Ya kan? Jika kita menjual es teh itu katakanlah harganya 3.000 dan keuntungan kita hanya Rp1.000, berarti kita harus bisa menganalisis di situ kira-kira kita itu harus mendapatkan keuntungan berapa. Oh ternyata per hari pengeluaran kita itu 170.000. Wah, ya kan? Dan bisnis kita hanya sekedar jualan es teh. Berarti kita itu bisa memenuhi kebutuhan kita itu dengan jualan es teh yang 1 cupnya keuntungannya Rp1.000, berarti kita harus bisa menjual 170 cup per hari. Kalau kita ngejualnya itu di bawah itu, berarti kita rugi. Biasa sederhananya kayak gitu untuk menganalisis. Karena itu sangat penting sekali yang dilakukan oleh pelaku usaha. Orang baru punya usaha sedikit, udah langsung kredit mobil. Usahanya baru berjalan sedikit, udah kredit rumah. Orang yang baru usahanya berjalan sedikit, udah gaya hidupnya sudah berubah. Nah, itu kesalahannya di situ karena dia tidak bisa memanage semuanya dengan baik, ya. Terus fungsi perusahaan yang berikutnya adalah produksi, ya, menciptakan dan menambah nilai guna dari sebuah barang. Yang fungsi dari perusahaan itu memproduksi yang awalnya ini bahan baku dirubah menjadi bahan jadi dan memiliki nilai yang lebih, ya kan? Dan berikutnya adalah fungsi pasar yang keempat, yaitu fungsi pemasaran, ya, aktivitas untuk memenuhi kebutuhan yang melalui proses pertukaran saling menguntungkan antara produsen dan konsumen. Produsen membutuhkan uang ataupun keuntungan dari penjualan produk itu, konsumen membutuhkan barang yang dia inginkan dari perusahaan itu. Jadi fungsi dari pemasaran di situ adalah memenuhi kebutuhan, ya. Ini loh, saya memproduksi barang ini. Produk ini diminati oleh masyarakat puas dengan produk kita, membeli produk kita mendapatkan pendapatan dari penjualan produk itu. Yang berikutnya, yang kelima adalah fungsi personalia. Karyawan yang diberikan tanggung jawab sesuai bidang keahlian masing-masing. Dengan adanya fungsi personalia ini sangat penting untuk menjaga agar efektivitas serta efisiensi pekerjaan sehingga dapat berjalan secara optimal sesuai dengan harapan. Jadi fungsi perusahaan yang personalia di sini adalah kita menaruh tanggung jawab pada karyawan kita sesuai dengan expertnya masing-masing, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jangan sampai orang yang ahli di teknologi ditaruh di keuangan, dia nggak nyambung nantinya. Yang berikutnya ada beberapa status, ya, hukum yang harus diketahui oleh masyarakat tentang perusahaan berdasarkan status hukum. Nah, yang kita lihat adalah perusahaan berbadan hukum. Perusahaan berbadan hukum di sini harus memisahkan antara kekayaan milik pribadi dengan perusahaan. Jadi jika suatu saat nanti ada permasalahan di perusahaan itu tidak bisa kita mengambil alih harta milik pribadi si komisaris ataupun CEO-nya ataupun direkturnya. Ya, jadi itu nggak ada kaitannya, dia harus dipisahkan. Nah, salah satu contoh perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum di sini adalah Perseroan Terbatas PT, terus Perseroan Terbatas Terbuka,
PT bla 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 TBK, nah koperasi atau kooperatif. Nah, itu. Terus perusahaan bukan berdasarkan badan hukum. Di sini adalah dia tidak memisahkan, perbedaannya di situ dengan badan hukum itu dia tidak memisahkan antara harta yang dimiliki dan perusahaan. Jadi kalau nanti ada permasalahan ya mau tidak mau si pemilik itu juga ada permasalahan dalam perusahaan, mau tidak mau si pemilik itu juga harus mengeluarkan uang pribadinya untuk menutupi semua kebutuhan tersebut. Salah satu contohnya adalah perusahaan perseorangan, firma atau CV, yayasan. Salah satu saya contohkan di sini ke perusahaan perorangan. Di saat mengalami pandemi saat ini, banyak perusahaan-perusahaan yang sedikit bergejolak, ya, di mana mungkin penjualan produknya tidak bisa maksimal, konsumen juga semakin sedikit untuk membeli produk itu, tetapi di sisi lain kita harus menggaji karyawan. Mau tidak mau, di saat seperti itu, si pemiliknya harus tetap menggaji karyawannya dengan uang pribadinya, walaupun pendapatan di perusahaannya itu tidak cukup untuk menggaji karyawannya. Nah, itu adalah hak yang harus diberikan oleh pemilik terhadap karyawannya, karena itu diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan. Yang berikutnya adalah bentuk-bentuk dari perusahaan itu, ya. Bentuk perusahaan itu yang pertama adalah usaha perorangan. Usaha perorangan didirikan oleh salah satu orang atau pemilik yang menjalani usaha itu. Dia ya sebagai pemiliknya, sebagai ownernya, sebagai direkturnya, ya yang menjalankan usaha, bahkan dia bisa berperan sebagai karyawan di saat memang benar-benar dibutuhkan. Nah, ciri-ciri perusahaan perorangan di sini ada dimiliki oleh orang itu sendiri. Pengelolaannya sederhana, modalnya relatif tidak terlalu besar, sesuai dengan apa yang dia jalankan usahanya. Kelangsungan usaha tergantung pada para pemiliknya, ya. Bagaimana cara pemiliknya itu menjalankan bisnisnya agar tetap survive dan bisa berkembang. Tetapi kalau firma di sini adalah badan usaha didirikan dan dijalankan oleh 2 orang atau lebih dengan nama bersama, ya. Kalau firma ini ciri-cirinya, yang pertama anggota firma biasanya sudah saling mengenal. Perjanjian firma dapat dilakukan di hadapan notaris, memakai nama bersama dalam kegiatan usaha. Setiap anggota berperan aktif, ya. Kalau firma seperti itu. Jadi sama bisnis join itu adalah termasuk bagian dari firma. Kita sudah bisa mengenal partner kita, ya. Kita bisa mengenal rekan kerja kita, nanti dikelola bersama-sama, pembagian tugasnya berdua dan lain sebagainya. Intinya kalau firma itu lebih ke orang-orang yang berbisnis join dengan temannya, tetapi sebenarnya di situ juga ada resikonya. Jika menjalankan bisnis tetapi nanti ada salah satu teman kita itu tidak bisa menjalankan tugasnya itu sesuai dengan tupoksinya, nah itu akan bermasalah nanti. Karena ada sih beberapa kendala di saat kita itu berbisnis bersama. Mulai dari ada yang effortnya lebih, ada yang tidak, ada yang nantinya kalau sudah berjalan dan menghasilkan uang yang banyak, ada yang berusaha ingin menguasai, berbagai macam. Makanya di situ harus ada perjanjian hitam di atas putih di depan notaris. Nah, CV di sini adalah suatu perusahaan, suatu persekutuan yang didirikan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempercayai uang atau barang kepada orang lain. Nah, di sini struktur organisasinya ada komisaris, direktur, dan pengurus. Jadi, perbedaan CV dengan firma tadi, kalau kita itu sudah mengenal nih. Tetapi kalau CV ini kita itu bisa menjadi penanam saham di situ untuk mempercayai seseorang untuk mengelola perusahaan. Nah, CV di sini dibagi menjadi 2, sekutu komplementer dan konditer. Komplementer di sini adalah para sekutu yang bertanggung jawab secara tidak terbatas menyeluruh karena ikut memasukkan modal dan juga aktif dan mengelola perusahaan. Itu adalah sekutu komplementer. Dia punya saham di situ. Jadi dia juga punya hak untuk menentukan, mengambil kebijakan, memutuskan suatu masalah, dan juga ikut serta andil dalam pengelolaan perusahaan itu. Tetapi kalau komoditor di sini adalah
para sekutu yang bertanggung jawab terbatas karena hanya memasukkan modal saja dan tidak aktif dalam manajemen perusahaan. Jadi dia hanya sekedar menanamkan saham di situ di perusahaan tersebut, tapi dia tidak ikut mengelola, tetapi dia hanya sekedar nantinya mendapatkan hasil dari perusahaan itu. Nah, ini adalah ciri-cirinya dari persekutuan komoditer, yaitu memiliki modal yang besar, didirikan oleh 2 orang atau lebih. CV tidak mengenal sistem kepemilikan saham, dan pengelolaan CV terdapat 2 bentuk, sekutu aktif atau sekutu pasif, ya. Kalau berikutnya adalah perseroan terbatas. Nah, juga perseroan terbatas di sini adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha yang didirikan berdasarkan perjanjian. Ya, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbatas dalam saham persekutuan modal, bagaimana pemiliknya modal mempunyai tanggung jawab sesuai dengan besarnya saham. Jadi kalau perusahaan atau PT, ya, PT di sini memiliki ciri-ciri yang pertama adalah didirikan oleh perusahaan bertujuan untuk mencari keuntungan. Modal perseroan terbatas berasal dari saham-saham dan obligasi. Kekuasaan tertinggi pada perseroan terbatas ditentukan oleh RUPS. Nah, jadi kalau kalian pernah melihat perusahaan-perusahaan yang IPO atau yang tidak, atau PT di situ biasanya pemiliknya yaitu adalah pemegang saham paling besar. Ya, kalau perusahaan-perusahaan BUMN di situ biasanya pemegang saham terbesar adalah pemerintah, karena pemerintah memiliki saham 50% lebih. Ya kan? Tetapi kalau swasta itu bisa siapa saja yang memiliki. Sekarang saya memiliki perusahaan PT ABC, ya kan? Di saat saya itu menjual perusahaan saya dan rekan partner saya atau rekan saya memiliki lebih besar saham itu, berarti dialah yang menjadi komoditor pertama ataupun dia yang bertanggung jawab atas perusahaan itu. Kita tidak tahu nilainya berapa, tapi yang tertinggi bisa jadi partner kita itu 30%, kita hanya 25%, yang lainnya dimiliki oleh publik. Nah, dialah yang lebih bertanggung jawab untuk menjalankan perusahaan itu. Makanya banyak sekali perusahaan A dijual ke perusahaan ini, perusahaan B dijual ke perusahaan ini, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah koperasi, badan usaha yang dibentuk sekelompok orang atau masyarakat dengan asas kekeluargaan. Nah, ciri-cirinya apa? Sistem keanggotaan bersifat sukarela. Keputusan diambil dengan musyawarah mufakat. Kekuasaan tertinggi berada pada rapat anggota bertujuan untuk menyelenggarakan anggota. Sumber modal berasal dari anggota. Itulah koperasi, ya. Koperasi yang real, yang legal, bukan ilegal, ya, yang memiliki badan hukum juga. Itu biasanya sering kita ketahui seperti koperasi ibu-ibu PKK atau di RT kita, di RW kita, biasanya gitu. Anggotanya hanya orang-orang itu saja. Dia pemasok modalnya dari mereka, pengelolaan juga dari mereka, terus nanti semua keputusan diambil bersama seluruh anggota. Siapapun yang menyerahkan modal atau menanamkan modal di situ, dia bagian dari anggota. Oke. Mungkin hanya itu tentang perusahaan-perusahaan yang harus kita pahami, ya, kita ketahui, karena kita juga tidak hanya menjadi seorang pengusaha perorangan saja. Suatu saat kita juga bisa berpartner dengan rekan bisnis kita, kolega kita, teman-teman kita untuk membentuk suatu usaha bersama, ya. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan, ya, sedikit berbagi ilmu tentang bentuk-bentuk perusahaan agar kita sama-sama belajar. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.